Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Metode penaksiran permintaan sebagai konsep pengambilan keputusan manajerial. Dengan nama-nama kelompok yaitu saya sendiri, Junaidi, saya Wirdalila Siregar, saya Haris Setiawan, saya Aulia Sahbania, saya Yubis Diana Saragi, saya Nanda Supriya. Baiklah, kita masuk jurnal yang pertama dengan judul Proses Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu dari Madrasah. Kita masuk pendahuluannya, yaitu membuat keputusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu ataupun secara kelompok. Terutama dalam suatu organisasi, pengambilan keputusan sangatlah penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, bila keputusan yang salah yang diambil akan berdampak buruk pada roda organisasi dan administrasinya. Dari kasus kepala madrasah harus mampu melakukan proses pengembalian keputusan dan bisa melakukan proses delegasi wewenang secara baik. Pengambilan keputusan membutuhkan keterampilan dari proses pengumpulan informasi, pencarian alternatif keputusan, memilih keputusan, hingga mengelola akibat ataupun konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Kita mengambil pengambilan keputusan. Keputusan atau decision secara harfiah berarti pilihan atau choice. Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Gito Sudarmo, keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan yang diinginkan. Satu, definisi di atas mengandung pengertian dalam keputusan, yaitu ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Dua, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. Dan tiga, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. D. Tahapan proses pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil itu merupakan perwujudan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, analisis proses pengambilan keputusan pada hakikatnya sama saja dengan analisis proses kebijakan. Terdapat berbagai pendapat tentang proses pengambilan keputusan. Antara lain, menurut Campbell adalah menentukan tujuan, mengidentifikasi pilihan, menganalisis informasi, dan menentukan pilihan. Menurut Bohm, R.G., dan Webb, mengemukakan langkah-langkah dalam mengambil keputusan meliputi menuliskan pertanyaan, menentukan pilihan-pilihan, mengumpulkan informasi, membuat daftar pro dan kontra, dan mengambil keputusan. Sedangkan menurut Adair, mengemukakan 5 langkah dalam pengambilan keputusan, yakni mendefinisikan tujuan, mengumpulkan data yang relevan, menghasilkan pilihan yang layak, membuat keputusan, dan mengimplementasikan dan mengevaluasi. C. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah suatu usaha yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Prosesnya mulai dari berakhir dengan pertimbangan. Ia memerlukan kreativitas, keterampilan kuantitatif, dan pengalaman. Urutan-urutan langkahnya yaitu sebagai berikut. 1. Penentuan masalah. 2. Analisa situasi yang ada. 3. Pengembangan alternatif-alternatif. 4. Analisa alternatif-alternatif. 5. Pilihan alternatif yang paling baik. Pendapat di atas menegaskan bahwa sebenarnya proses pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif pemecahan masalah untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Bila dilakukan secara nalar, memang proses ini lebih panjang dan makan waktu, namun kemungkinan kesalahannya dapat diperkecil. Sementara Thohirul menjelaskan proses pengambilan keputusan meliputi sebagai berikut. 1. Perumusan masalah. Dalam hal ini memimpin diharapkan semua mampu merumuskan masalah yang ada dalam suatu organisasi. Suatu masalah dihadirkan karena adanya kesenjangan antara dengan tujuan ingin diraih atau standar yang ingin dicapai. Adanya halangan dan kesulitan untuk menjembatani kesenjangan itu. Adanya kemungkinan penyelesaian masalah bila perumusannya benar.
Pengumpulan dan penganalisis data memimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Adapun proses pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan yaitu fase pengumpulan fakta, fase penemuan ide, fase penemuan solusi. Pembuatan alternatif kebijakan setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun dengan baik. Maka perlu diperkirakan cara-cara pemecahannya. Cara-cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Untuk mengadakan perkiraan dibutuhkan adanya informasi yang secukupnya dan metode perkiraan yang baik. Yang ketiga, ada pemilihan salah satu alternatif terbaik yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan suatu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaiknya. 4. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan, seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Penilaian ulang harus diadakan. Faktor-faktor penentu yang akan dinilai harus diputuskan sejak awal dan tidak setelah pelaksanaan berjalan. Dengan cara ini memang akan mudah terjadi debat yang hangat, namun akurasi akan lebih terjamin. Kepala madrasah sebagai pengambil keputusan. Pada dasarnya seluruh kegiatan yang berlangsung dalam sebuah madrasah merupakan akibat atau konsekuensi dari berbagai keputusan yang diambil pemimpin. Apakah pada akhirnya madrasah berhasil mencapai sasaran secara efisien atau sebaliknya mengalami kegagalan ditentukan oleh ketepatan dari berbagai keputusan yang diambil kepala madrasah sebagai pimpinan. Dalam pengambilan keputusan di Man Model Gorontalo, kepala madrasah mempunyai kebijakan mengelola madrasah sendiri. Dalam perumusan masalah, hendaknya kepala madrasah meningkatkan kegiatan analisis kondisi eksternal madrasah yang dapat memposisikan madrasah dalam konstelasi luar organisasi. Madrasah senantiasa dalam keadaan waspada terhadap ancaman dan tantangan yang dihadapi ke depan. Dalam penentuan kriteria pemecahan masalah, kepala madrasah menganalisis situasi, sumber daya, fakta, dan data yang ada yang relevan. Sebagai administrator, kepala madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat, baik itu di bidang mengelola kesiswaan, kepegawaian, pembelajaran, keuangan, serta sarana dan prasarana. Masalah tersebut dipecahkan kepala madrasah dengan membuat kartu keputusan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah. Membuat beberapa alternatif keputusan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Menggunakan setiap bukti yang tersedia untuk menentukan bobot tiap pilihan keputusan secara logis. Selanjutnya, jurnal kedua, analisis metode penaksiran emas pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri area Cirebon, Jawa Barat. Pendahuluan, latar belakang masalah. Pada dasarnya, lembaga keuangan merupakan sebuah perantaran di mana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, menyalurkan dananya kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bank Syariah Mandiri memiliki ketentuan bagi nasabah yang menggadaikan emasnya antara lain 1. Jangka waktu pembayaran angsuran selama 4 bulan dalam satu kali kontrak dalam 8 periode pembayaran. Apabila nasabah ingin memperpanjang pembiayaan, maka waktu pengembalian berlaku kelipatannya. Yang kedua, biaya titip barang yang disesuaikan dengan berat barang yang digadaikan. Yang ketiga, pembayaran biaya titip barang dilakukan di akhir jangka waktu pembiayaan apabila nasabah telah menyelesaikan kewajibannya. Yaitu metode-metode penaksiran emas yang digunakan oleh petugas konter layanan gadai atau pawning officer dan pawning staff selaku pelaksana dari kegiatan operasional pegadaian di Bank Syariah Mandiri area Cirebon. Berdasarkan pada dasar ketentuan SE nomor 14/021 PEM tanggal 7 Desember 2012 tentang revisi SPO pembiayaan gadai emas BSM. Metode-metode yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara lain: yang pertama, analisa fisik. Analisis fisik adalah merupakan suatu analisis dasar
yang menentukan arahan perkembangan suatu daerah. Yang kedua, analisa kimia. Analisa kimia merupakan metode identifikasi logam mulia melalui media kimia serta dengan memperhatikan hasil reaksi kimia yang terjadi. Yang ketiga, analisa berat jenis. Metode berat jenis atau specific gravity merupakan suatu metode analisa melalui pendekatan angka berat jenis yang diperoleh pada logam tersebut. Setiap benda, padat, cair maupun gas akan mempunyai berat yang berlainan untuk setiap isi volume yang sama. Angka yang menunjukkan berat tersebut yang disebut dengan berat jenis. Udah aku berhentikan. Yaitu rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang masalah pada penulisan. Maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja metode penaksiran emas pada produk gadai emas Syariah Bank Syariah Mandiri area Cirebon. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan metode penaksiran emas pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri area Cirebon. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik tertentu yang dilakukan dalam rangka mencari penjelasan atau memahami terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kehidupan. 12 penelitian merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan objektif untuk mengaji suatu masalah, di mana satu jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian mengenai manusia, peristiwa, latar secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini dapat digambarkan yang mendalam tertentu suatu kasus sedang diteliti. Pengumpulan dan diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi mengkaji suatu masalah. Kesimpulannya yaitu, setelah penulis menguraikan hal-hal mengenai produk pembiayaan pegadaian emas dan metode penaksiran emas di Bank Syariah Mandiri area Cirebon, maka hal ini penulis mengambil kesimpulan yaitu 1. Penaksir menggunakan 3 metode, penaksir emas dalam menentukan karatase dan kemurnian emas serta menghitung nilai taksiran emas yang akan digadaikan. Metode tersebut antara lain A. Analisis fisik atau ditimbang, dilihat warnanya, dijatuhkan, dilihat angka tanggungnya. B. Analisis kimia. C. Analisis berat jenis. Yang kedua, 3 faktor yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelayanan pembiayaan gadai emas untuk dapat meningkatkan produktivitas produk pembiayaan gadai emas, diantaranya perhitungan pembiayaan berdasarkan barang jaminan, biaya administrasi yang lebih murah, kualitas pelayanan, dan proses pencairan biaya yang cepat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.